saya Hanif Irsyad Fahmi. Saat ini saya sebagai pemilik usaha Gemati Farm. Kalau saya sendiri di sektor pertanian sudah tertarik sejak lama ya. Bahkan ketika saya masuk kuliah itu sudah tertarik gitu ya, dan memang pengen menekuni profesi sebagai petani gitu. Saya dulu pernah nanam jagung, pernah nanam cabai, hingga akhirnya di 2020 sampai 2021 saya waktu itu dapat kesempatan magang di PT Tunas Agro Persada, dan kebetulan di sana fokusnya di melon premium. Nah, mulai dari situ ada ketertarikan untuk mempelajari bagaimana budaya melon premium, penjualannya, pemasarannya, dan yang mengenai greenhouse maupun melon premium sendiri. Kalau motivasi karena memang sudah dari lama ya tertarik di melon, sehingga punya keinginan tersendiri untuk mempunyai greenhouse melon dari saya sendiri gitu ya yang mengolah. Di satu sisi saya juga ingin menjadikan Gemati Farm ini bukan hanya sebagai tempat budidaya melon, tetapi juga sebagai wadah maupun tempat kumpulnya anak-anak muda yang mau belajar pertanian. Cara keuntungan tentu melon premium seperti ini jadi salah satu usaha tani yang patut dirintis oleh anak-anak muda gitu ya. Karena biasanya melon-melon biasa itu dijual 7-10.000 per kilo. Kalau di melon premium biasanya di harga minimal 25.000. Kalau di kami rata-rata 30.000. Jadi anggap saja di sini ada 1.300 tanaman, dan setiap tanaman satu buah minimal berarti 1 kilo gitu ya. Jadi bisa dikali sendiri, berarti sekitar 1,3 ton dikali 30.000 gitu ya. Jadi kurang lebih ada ya 30-an juta sekali panen gitu ya. Itu dengan estimasi sekian. Belum lagi kalau misalnya nanti buahnya jauh lebih besar, itu tentu estimasi keuntungannya juga akan lebih tinggi gitu ya. Di satu sisi hidroponik seperti ini, kemudian cara pemasaran itu menurut saya hanya anak-anak muda yang bisa mengambil peluang itu. Contoh dengan memanfaatkan media sosial seperti TikTok, Instagram, bikin story gitu ya, dan membranding aktivitas ini menurut saya anak-anak muda. Jadi tanpa keterlibatan anak-anak muda, usaha pertanian akan jalan di tempat. Oleh karena itu memang harus seiring berjalannya sama gitu ya. Di satu sisi pertanian teknologinya juga meningkat, di satu sisi kemauan untuk anak-anak muda belajar bertani, berusaha tani juga harus tinggi, sehingga nanti ada titik temu dan juga momentum untuk sama-sama bisa memanfaatkan pertanian di Indonesia ini. Selanjutnya kalau bicara tentang pentingnya regenerasi pemuda ya, memang kita ini anak-anak muda yang memang harus melanjutkan orang-orang tua kita, kakek kita dalam bertani gitu ya. Walaupun memang di satu sisi pertanian sampai saat ini belum begitu dilirik, tapi di satu sisi ada peluang yang harusnya bisa dilihat oleh anak-anak muda gitu ya. Saya percaya bahwa selama manusia belum bisa makan batu, plastik, besi, maka sampai saat itu pertanian akan tetap dibutuhkan. Dan pertanian membutuhkan anak-anak muda untuk berinovasi, untuk menjadikan pertanian ini menjadi pertanian yang lebih baik ke depan. Jadi kalian tahu nggak sih, di sektor pertanian ini memiliki peluang yang sangat besar, dikarenakan kita sebagai generasi muda itu sangat jarang yang berani mengambil potensi tersebut. Nah, jadi guys, sebenarnya kita sebagai generasi muda itu punya potensi yang sangat tinggi untuk mencapai peluang tersebut. Akan tetapi tetap dengan catatan kita harus tetap mempunyai konsistensi dan manajemen yang baik, di mana hal tersebut itu nantinya dapat mendukung kita untuk dapat mewujudkan dan mengembangkan usaha tani tersebut dan dapat mencapai output yang optimal atau sesuai dengan target yang kita inginkan. Halo Sobat Tani, jadi kita sekarang lanjut. Kalian tahu nggak sih? Gagal.